Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden, gitu loh, ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Nggak sakit hati gitu. Biasa saja. Ya pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Soal isu mengenai pemakzulan Gibran Raka Buming Raka atau usul pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Jadi menarik untuk kita bahas ya.
dan ini ada pernyataan dari Profesor Jimli As-Sidiki. Tetapi karena ini masih suasana Lebaran, hari tasyrik yang kita disunahkan untuk bertakbir, ya kita takbir dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya saudara sekalian, ini pendapat Jimli As-Sidiki. Jadi biar kita berimbang ya, kita juga bicara tentang pro dan kontra. Nah, dan ini seorang pakar hukum tata negara, guru besar, penting untuk dicatat atau digarisbawahi pendapatnya. Jadi judulnya di Monitor Indonesia ya, Jimli As-Sidiki, prediksi Prabowo bakal lindungi Gibran dari upaya pemakzulan. Oke, menarik ini ya. Jadi apakah Jimli akan dijepit ya oleh aspirasi seniornya, tapi di sisi lain dia punya sejarah sendiri dengan Jokowi yang langsung, bahwa dia diangkat Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, dimenangkan dalam Pilpres dan lain sebagainya. Oke, coba kita bacakan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Jimli As-Sidiki memberikan tanggapan atas usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit FPP TNI. Menurut Jimli, Presiden Prabowo akan melindungi Gibran dari usulan pemakzulan tersebut. Sebab, kata dia, Prabowo lah yang memilih Gibran untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi dirinya pada kontestasi pemilihan presiden yang lalu. Oke, sampai di sini ya. Prabowo lah yang memilih Gibran. Ya, saya setuju. Dengan sadar Prabowo memilih Gibran, menunggu putusan MK, barangkali dia tidak termasuk yang ikut merekayasa, tetapi dia menunggu orang yang sedang merekayasa putusan tersebut. Dan ternyata berhasil. Keluarlah putusan 90 dan dia kemudian memanfaatkan itu juga untuk memilih Gibran sebagai wakil presidennya. Why? Ya sederhana, as I said. Karena di situ dia lihat ada financial resources, ada yang namanya state facilities, state financial resources, dan kemudian juga state apparatus, baik sipil maupun militer. Itulah yang bisa digunakan untuk memenangkan. Jadi Gibran bukan karena Gibran canggih, bukan karena Gibran hebat, tapi karena Gibran anak Jokowi dan Jokowi sedang menjabat presiden yang menguasai 3 sumber kekuatan tersebut. Sumber dana, sumber aparat, dan sumber fasilitas. Mungkin juga termasuk birokrasi, cuman cukuplah state apparatus ya tadi. Begitu sobat era sekalian. Oke, berikutnya saya rasa dan juga seperti yang saya katakan berkali-kali ya dalam banyak kesempatan, saya pernah langsung bercakap-cakap dengan Prabowo Subianto di rumahnya di Kertanegara. Ya, pada bulan puasa tahun 2022 kalau tidak salah ya, yang mengatakan bahwa 2022 atau 2023 ya. Yang jelas pada waktu itu belum ramai. 2022 benar, 2022. Jadi 2022 di mana dia punya rencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan ternyata apa istilahnya ya? Dia mengatakan percuma ngabisin duit aja kalau tidak didukung oleh Jokowi. Jadi dia tahu betul bahwa untuk menang itu harus didukung oleh Jokowi. Kemudian saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia Prabowo. Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh kata Jimli.
Luar biasa. Jadi kelihatannya ada nada skeptis di pernyataan Jimli ini ya. Ini analisis tapi juga agak skeptis ya. Gak mungkin lah mau memaksulkan Gibran. Orang yang memilih dia ya kok. Ya, ibaratnya kau yang memulai. Masa dia pula yang harus mengakhirinya. Dia yang membuka pintu. Oke. Jimli mengatakan terlebih Gibran adalah putra dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya bukan terlebih. Karena kalau dia tidak putra Presiden Joko Widodo ya nggak mungkin dipilih. Yang mana pada saat masa kepemimpinannya Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Jokowi. Ya kan? Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan Presiden Jokowi ketika dia menjadi anggota kabinetnya tuturnya. Lebih lanjut Jimli menyebut bahwa usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres merupakan bentuk dari ekspresi kekecewaan dan kemarahan terhadap masa pemerintahan sebelumnya dan keluarga Jokowi. Ya nggak bisa didinai juga. Ekspresi dari kekecewaan, kemarahan. Kalau kekecewaan enggak sih ya. Kemarahan, ketidaksukaan kepada Jokowi dan keluarganya. Karena menunjukkan kerakusan akan kekuasaan. Termasuk tentu saja dengan Gibran. Itu harus dipahami sebagai fenomena yang alamiah saja ujarnya. Ya manusiawi lah, tetapi ya tidak sesederhana itu juga ya. Sebelumnya Sekretaris Forum Purnawiran Prajurit FPP TNI Bimo Satrio mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat terkait permintaan pemakzulan Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka ke DPR, MPR hingga DPD RI. Jadi kalau ini khusus untuk pemakzulan Gibran. Sebelumnya kita tahu bahwa ada 8 tuntutan TNI dan tuntutan ke-8 adalah pemakzulan Gibran Rakabuming Raka ya. Bimo menjelaskan bahwa Purnawiran TNI memiliki 8 poin tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap. Namun pada saat ini pihaknya baru memajukan poin ke-8 yang berisi usulan pemakzulan Gibran. Sebenarnya kan kalau dari Purnawiran ada 8 poin. Nanti ditampilkan 8 poin itu ya. Cuma di kita ini yang untuk dimajukan ke DPR RI yang kemarin ini kita untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi poin yang nomor 8 dulu ujarnya. Kemudian adapun isi dari poin ke-8 pada tuntutan Forum Purnawiran Prajurit ini adalah mengusulkan pergantian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan sikap Forum Purnawiran Prajurit TNI tersebut telah ditandatangani oleh 103 jenderal purnawirawan, 73 laksamana, 65 marsekal serta 91 kolonel. 8 poin tuntutan tersebut juga telah ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawiran Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawiran Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawiran Slamet Subianto, Marsekal TNI Hanafi Asnan serta yang mengetahui Jenderal TNI Purnawiran Tri Sutrisno. Oke, saudara sekalian. Saya sebenarnya merasa agak aneh juga ya dengan kita semua, ya. Dengan kemunafikan politik kita semua. Kan kalau kita mau jujur, benar seperti yang dikatakan Pak Jimli. Kan Prabowo yang membawa Gibran ke dalam kancah politik. Prabowo yang membawanya. Kalau Prabowo tidak ingin, kan tidak akan. Siapa yang mau menjagokan Gibran? Tapi kalau Prabowo tidak ngambil Gibran, jangan-jangan Ganjar yang ngambil Gibran atau Anies yang ngambil Gibran ya. Karena melihat potensi bapaknya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau fair ya, Prabowo dan Gibran itu satu paket sesungguhnya. Kalau mau menerima Prabowo, ya terima juga Gibran. Kalau mau nolak Gibran, ya tolak juga Prabowo. Maksud saya menolak itu dalam pengertian bukan membenci. Tetapi bersikap sebagai oposisi kan begitu. Kalau ini kan kesannya abu-abu. Kesannya adalah mendukung Prabowo tapi enggak Gibran. Lah orang Gibran diangkat oleh Prabowo Subianto. Kan begitu. Nah saya lihat memang banyak sekali orang yang bersikapnya abu-abu. Saya hanya nolak Gibran tapi tidak nolak Prabowo.
Kan aneh, padahal Prabowo yang kemudian mengajak Gibran ke dalam kontestasi Pilpres. Kan kalau tidak ada endorsement atau ajakan dari Prabowo, kan Gibran gak masuk. Walaupun sebenarnya ini spekulasi juga. Prabowo tidak masuk tapi masuknya ke Ganjar jangan-jangan. Atau masuknya ke Anies Baswedan jangan-jangan ya. Kalau masuknya ke Anies Baswedan menurut saya kecil kemungkinan. Tapi why not? Buktinya Surya Paloh tidak bersikap menjauh dari Jokowi ya. Dia tetap membutuhkan Jokowi. Gitu. Malah kalau saya lihat dari sisi hubungan, dia bisa lebih dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan Prabowo sekarang ini. Terbukti pada acara buka puasa yang datang Jokowi, tapi Prabowo tidak datang. Itu kan sebuah indikasi. Artinya sepertinya setelah pembentukan kabinet ada kekecewaan maka kemudian tidak datang. Sekali lagi sikap Forum Purnawirawan TNI juga menurut saya abu-abu. Mendukung Prabowo karena Prabowo berasal dari pensiunan tentara juga. Padahal kita tahu bahwa Prabowo adalah tentara yang diberhentikan di tengah jalan. Pernah dikritik dengan keras oleh Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gemelar. Tapi toh mereka menjadi tulang punggung Prabowo dalam pemenangan Prabowo dan bahkan sekarang masih ikut dalam inner circle pemerintahan dengan jabatannya masing-masing. Jadi sebenarnya banyak sekali orang yang apa ya istilahnya ya bisa zigzag dalam politik, bisa menjilat ludahnya sendiri dalam politik. Ya itulah politik ya, itulah dirty politik. Jadi kalau orientasinya ada pada kekuasaan, maka Anda ikutin saja gelombang kekuasaan tersebut. Makanya saya bilang kalau 2029 nanti akan ada Pilpres dan Prabowo nyalon lagi, udah gak usah pusing-pusing. Ikutin aja Prabowo kalau Anda ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Pasti menang. Tapi kalau Anda ingin menjadi bagian dari penegakan nilai-nilai, nah Anda harus melihat siapa yang lebih menjanjikan sebuah agenda Republik Indonesia yang bermartabat. Misalnya dalam pemilu tidak ada money politik atau jauh dari money politik, demokrasi ditegakkan dan lain sebagainya. Kekuasaan digunakan dengan secara amanah. Pemimpin memiliki syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang benar, yang tablik, yang amanah, yang fatona, yang siddiq misalnya. Nah itu lain lagi ceritanya. Jadi mudah sekali menebak siapa yang bakal memenangkan pertarungan seandainya orientasi kita hanya soal menang dan kalah. Tapi kalau orientasi kita nilai, maka ya Anda harus jelas. Kalau Anda nolak Gibran, ya berarti Anda tolak juga Prabowo. Jadi oposisi. Tapi kalau Anda mengatakan saya nolak Gibran tapi tidak nolak Prabowo, itu namanya abu-abu sesungguhnya. Karena Prabowo lah yang memasukkan Gibran ke dalam politik. Prabowo lah yang kemudian meninggalkan para pengikutnya untuk bergabung dengan Jokowi. Prabowo lah yang kemudian bisa menjadi Presiden Republik Indonesia atas bantuan Jokowi. Dan semua pasukan Jokowi kemudian tiba-tiba bersublimasi menjadi pendukung Prabowo. Padahal mereka adalah para penghina Prabowo sebelumnya. Tapi itulah sekali lagi politik. Nah, kalau seandainya para purnawirawan juga berpolitik, ya sudah. Artinya mereka ingin memisahkan antara Prabowo dengan Gibran. Jadi itu langkah pragmatis sesungguhnya. Langkah pragmatisnya karena Prabowo adalah bagian dari mereka. Mereka ingin rangkul Prabowo. Karena Gibran mereka anggap musuh, mereka akan singkirkan Gibran. Oke. Padahal kalau kita mau jujur dari awal, kan Prabowo yang melibatkan Gibran, yang menarik Gibran. Yang menunggu putusan MK untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Maka Jimli As-Siddiqi yang ngomong apa adanya. Kata Jimli tadi, lah kan yang memilih itu adalah Prabowo sendiri. jadi gitu loh, pakai gitu loh ya. Jadi Gibran adalah bilang
saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh ya. Kutipannya gini, saya rasa karena yang memilih wakil presiden itu adalah ketua umum Gerindra sebagai calon presiden, yang memilih Gibran itu dia Prabowo, saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Gitu loh kata Jimmy. Nah tetapi dalam politik itu sobat era sekalian, sekali lagi no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kalau nanti Gibran dianggap mulai mengganggu kepemimpinan Prabowo dengan jaringan-jaringan yang digerakkan ayahnya, barangkali pada saat itulah kemudian akan ada upaya untuk menyingkirkannya dalam politik. Tapi belum tentu impeachment. Bisa saja ditenggelamkan dalam proses politik. Tapi tidak perlu impeachment. Tetap menjadi patung di dalam the vice presidential office. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi sekali lagi, banyak sekali orang-orang yang takut tidak menjabat, takut tidak memperoleh jabatan dan penghasilan, sehingga kadang-kadang langkah zigzagnya luar biasa. Menolak Gibran tapi mau terima Prabowo. Padahal Prabowo dan Gibran itu satu paket yang disadari betul oleh Prabowo. Kenapa dia memilih Gibran? Karena dia pengen menang. Dan dia tahu kunci kemenangannya itu di sosok yang bernama Gibran Raka Buming Raka atau GRR. Begitu sobat era sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cie.